Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Erik Fernando dengan NPM 223 12093 kelas IF22B dengan mata kuliah Analisis Strategi dan Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis kompleksitas waktu asimptotik. Apa sih yang dimaksud dengan kompleksitas waktu? Kompleksitas waktu adalah ukuran seberapa cepat waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan ukuran input tertentu. Notasi 0 besar digunakan menyatakan kompleksitas waktu asimptotik yang menunjukkan batas atas dari waktu yang dibutuhkan oleh algoritma. Mengapa penting dengan kompleksitas waktu? Kompleksitas waktu sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi program yang dibuat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kompleksitas waktu penting dalam pemrograman. 1. Menentukan efisiensi algoritma. Dengan memahami kompleksitas waktu, pengembang dapat memilih algoritma yang paling efisiensi untuk tugas tertentu. Algoritma yang lebih efisien dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua, menentukan kebutuhan sumber daya. Semakin kompleks sebuah program atau fungsi, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Jika sumber daya yang tersedia terbatas, program atau fungsi yang kompleks mungkin tidak dapat dijalankan dengan lancar. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja aplikasi dengan menganalisis kompleksitas waktu algoritma. Pengembang dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, memilih algoritma yang sesuai, dan mengoptimalkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Yang keempat, memilih algoritma yang tepat. Pemahaman tentang kompleksitas waktu dapat membantu pengembang memilih algoritma yang paling tepat untuk tugas tertentu. Algoritma yang lebih efisien dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Kompleksitas waktu pada algoritma adalah ukuran seberapa cepat waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan ukuran input tertentu. Kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Terdapat dua macam kompleksitas waktu, yaitu kompleksitas waktu terburuk dan kompleksitas waktu rata-rata. Kompleksitas waktu biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari ukuran input dan diukur dengan asimptotik, yaitu dengan memperhatikan pertumbuhan algoritma saat ukuran masukan mendekati tak hingga. Pemahaman tentang kompleksitas waktu sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat membantu pengembangan memilih algoritma yang paling efisien untuk tugas tertentu, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Ada beberapa jenis kompleksitas waktu asimptotik yang umum digunakan dalam analisis algoritma. Beberapa di antaranya meliputi 0 bits atau notasi 0. Notasi ini digunakan untuk menggambarkan batasan atas dari kompleksitas waktu algoritma. Misalnya 0n berarti kompleksitas waktu algoritma itu adalah linear. Omega atau omega notasi. Notasi ini digunakan untuk menggambarkan batasan bawah dari kompleksitas waktu algoritma. Contohnya omega n berarti kompleksitas waktu yang paling sedikit linear. Theta 0 notasi. Notasi ini digunakan untuk menggambarkan kompleksitas waktu yang pasti. Misalnya theta n berarti kompleksitas waktu algoritma adalah linear dan tidak lebih baik atau lebih buruk dari itu. 0 kecil. Notasi 0 kecil. Notasi ini menggambarkan batasan atas yang ketat dari kompleksitas waktu. Biasanya digunakan untuk menggambarkan kinerja yang baik. Contoh 0n berarti algoritma memiliki kompleksitas waktu lebih baik dari linear. Omega kecil. Omega kecil, notasi ini menggambarkan batasan bawah yang ketat dari kompleksitas waktu. Digunakan untuk menggambarkan kinerja yang sangat buruk. Contohnya omega n berarti algoritma memiliki kompleksitas waktu yang lebih buruk dari linear.
Notasi lainnya, selain notasi yang disebutkan di atas, ada notasi khusus seperti notasi logaritmik, notasi eksponensial, dan sebagainya, tergantung pada jenis kompleksitas yang ingin dijelaskan. Setiap jenis notasi ini memberikan cara yang berbeda untuk menggambarkan kinerja algoritma dalam hubungannya dengan ukuran masukan n. Dengan menggunakan notasi ini, kita dapat memahami seberapa efisiensi atau buruk suatu algoritma dalam menangani berbagai jenis masukan. Dalam analisis kompleksitas waktu algoritma, terdapat 3 konsep utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja algoritma dalam berbagai situasi. Yang pertama yaitu kompleksitas waktu terburuk, worst-case time complexity. Ini adalah batasan atas dari kompleksitas waktu algoritma dalam situasi terburuk. Ini menggambarkan jumlah waktu maksimum yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya dalam kasus di mana masukan adalah yang paling sulit atau memberikan hasil paling buruk. Ini penting untuk memastikan bahwa algoritma tidak akan melebihi batasan waktu tertentu dalam kasus terburuk. Yang kedua adalah kompleksitas waktu terbaik, best case time complexity. Ini adalah batasan bawah dari kompleksitas waktu algoritma dalam situasi terbaik. Ini menggambarkan jumlah waktu minimum yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya dalam kasus di mana masukan adalah yang paling mudah atau memberikan hasil terbaik. Ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien algoritma dalam skenario optimal. Dan yang ketiga adalah kompleksitas waktu rata-rata, average case time complexity. Ini adalah perkiraan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya dalam sebagai situasi input yang mungkin. Ini mempertimbangkan semua kemungkinan input dan menghitung rata-rata dari waktu yang dibutuhkan. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja algoritma dalam situasi sehari-hari, karena kita seringkali dihadapkan pada berbagai jenis input. Penting untuk memahami semua 3 jenis kompleksitas waktu ini karena setiap jenis memberikan wawasan yang berbeda tentang kinerja algoritma. Meskipun kompleksitas waktu terburuk seringkali menjadi fokus utama, kompleksitas waktu terbaik dan rata-rata juga memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam konteks aplikasi dunia nyata di mana input bervariasi. Mungkin itu saja pembahasan tentang jenis kompleksitas waktu asimptotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.